Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Ihsan Putra, siswa kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang teori atom. Mohon disimak ya. Yang pertama, teori atom. Dalam kimia dan fisika, teori atom adalah teori ilmiah sifat alami materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas satuan terkecil yang disebut atom. Ini dimulai dari konsep filosofis pada masa Yunani kuno dan menjadi aliran ilmiah utama di awal abad ke-19. Ketika diungkap dalam bidang kimia, ilmu kimia ini membuktikan bahwa materi memang berperilaku seperti ia tersusun atas atom-atom. Yang kedua, istilah atom. Istilah atom berasal dari kata sifat Yunani kuno atomos, yang berarti tidak dapat dipecah. Kimiawan abad ke-19 mulai menggunakan istilah sehubungan dengan meningkatnya jumlah unsur kimia yang tidak dapat diperkecil lagi. Meskipun tampaknya benar, sekitar pergantian abad ke-20 melalui berbagai eksperimen dengan elektromagnetisme dan radioaktivitas, fisikawan menemukan bahwa apa yang disebut atom yang tidak dapat dipecah sebenarnya adalah gabungan berbagai partikel subatomik, terutama elektron, proton, dan neutron, yang dapat ada secara terpisah dari satu sama lain, bahkan di lingkungan ekstrim tertentu, seperti bintang neutron. Suhu dan tekanan ekstrim sama sekali mencegah pembentukan atom. Karena atom yang ditemukan dapat dibagi, fisikawan kemudian menciptakan istilah partikel elementer untuk menggambarkan bagian yang tak bisa dipotong. Meskipun bisa dihancurkan dari sebuah atom, bidang ilmu yang mempelajari partikel subatomik adalah fisika partikel, dan di bidang ini para fisikawan berharap dapat menemukan sifat dasar sejati suatu materi. Yang ketiga, sejarah dari teori atom. Filosofi atomisme, gagasan bahwa materi terdiri dari unit diskret, adalah salah satu yang sangat tua. Muncul dalam banyak kebudayaan kuno seperti Yunani dan India. Namun ide-ide lebih berdasarkan penalaran filosofis dan teologis daripada bukti ilmiah dan eksperimen. Oleh karena itu, mereka tidak bisa meyakinkan semua orang. Jadi, atomisme hanyalah salah satu dari sejumlah teori yang bersaing pada sifat materi. Menjelang abad ke-19, ide tersebut dipelajari dan disempurnakan oleh ilmuwan sebagai zaman keemasan ilmu kimia yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dengan mudah dijelaskan menggunakan konsep atom. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton adalah teori paling tua mengenai penjelasan tentang atom. Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Teori atom Dalton adalah teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris John Dalton pada tahun 1808. John Dalton mengemukakan teori tentang materi atom yang dipublikasikan dalam A New System of Chemical Philosophy. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingannya, Dalton menyimpulkan sebagai berikut. 1. Materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. 2. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. 3. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. 4. Selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. 5. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Teori atom Dalton mempunyai beberapa kelemahan bila ditinjau dari teori atom modern. Berbagai kelemahan teori atom Dalton adalah sebagai berikut. 1. Dalton menerangkan bahwa atom tidak bisa dibagi lagi. Ternyata, seiring perkembangan ilmu dan teknologi, diketahui bahwa atom terbentuk dari partikel dasar yang lebih kecil daripada atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. 2. Dalton beranggapan bahwa atom tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Ternyata dengan menggunakan reaksi nuklir, satu atom dapat diubah menjadi atom unsur lainnya. 3. Dalton berpendapat bahwa atom pada suatu unsur memiliki kesamaan dalam berbagai hal, massa, ukuran, maupun bentuk. Kini, telah dibuktikan adanya isotop, yaitu atom yang sama mempunyai kesamaan nomor atom, tetapi nomor massanya berbeda. 4. Menurut Dalton, perbandingan unsur dalam suatu senyawa memiliki perbandingan bilangan yang bulat dan sederhana. Namun kini banyak
ditemui senyawa dengan perbandingan bilangan yang tidak bulat dan tidak sederhana. Sebagai contohnya ialah senyawa C18H35O2Na. Konsep atom Dalton jauh lebih terperinci daripada dan spesifik daripada konsep Demokritus. Hipotesis pertama menyatakan bahwa atom dari unsur yang satu berbeda dengan atom dari unsur yang lain. Dalton tidak mencoba untuk menggambarkan struktur atau susunan atom-atom. Dia tidak mempunyai gambaran seperti apa sebenarnya atom itu. Tetapi, dia menyadari bahwa perbedaan sifat yang ditunjukkan oleh unsur-unsur seperti hidrogen dan oksigen yang dapat dijelaskan dengan mengasumsikan bahwa atom-atom hidrogen tidak sama dengan atom-atom oksigen. Hipotesis kedua menyatakan bahwa untuk membentuk suatu senyawa, kita tidak hanya membutuhkan atom-atom dari unsur yang sesuai, tetapi juga jumlah yang spesifik dari atom-atom ini. Gagasan ini merupakan perluasan dari suatu hukum yang dipublikasikan pada tahun 1799 oleh seorang kimiawan Prancis, Joseph Proust. Ya, itulah video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.